Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah maknana wallahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Rahmat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada baginda alam Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan mencurahkan sekuat tenaga pula untuk tidak melakukan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kita agar kita selalu dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah hingga kita berada pada puncak ketakwaan yang sempurna ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami mengangkat sebuah tema singkat, rambu-rambu menjalani kehidupan. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Dalam ajaran Islam, meskipun manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya, namun ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah kehidupan di dunia ini. Tidak hanya Islam, setiap agama baik Kristen, Hindu maupun Buddha, semuanya mengajarkan pada pemeluknya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Islam menamakan dengan alam akhirat dan Hindu Buddha menamakan dengan alam nirwana. Semua agama juga mengajarkan bahwa di alam itulah manusia akan menemukan kehidupan yang abadi, mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Agar manusia sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka Allah mengirim seorang Rasul untuk menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang harus kita taati
dan dilaksanakan. Rambu-rambu itu adalah: pertama, setiap manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia diciptakan secara hanif, tunduk kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Lalu yang kedua, semua manusia harus berbuat yang baik dan menjauhi yang buruk. Demikian ini karena ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam kitab Jami'us Shaghir, As-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir tentang wasiat Jibril kepada Nabi. Wasiat tersebut adalah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka laqiyuhu." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Cintalah kepada siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa engkau akan terpisah dengannya. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa engkau akan menemukan balasannya. Jamaah, kandungan hadis ini menurut Al-Ghazali mengingatkan kepada kita agar mawas diri terhadap 3 hal. Pertama, hendaknya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia, karena seberapa banyak harta yang kita miliki, harta pasti akan ditinggalkan. Jika semua harta dunia itu akan kita tinggalkan, maka sudah selayaknya harta itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Tidak selayaknya kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita hanya mengambil secukupnya. Sudah seharusnya harta itu kita jadikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepada Abi Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa innan nakidu basirun." Fa inna nakida basirun. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahu, karena laut yang akan kamu karungi sangat dalam. Maksudnya, niatlah yang baik dalam setiap perbuatanmu, agar engkau mendapatkan pahala dan selamat dari siksa neraka kelak di akhirat. Apabila bekal dengan sempurna, karena perjalanan engkau sepenuh atau tempuh sangatlah jauh, maksudnya perbanyaklah amal ibadah untuk bekal, karena perjalanan ke akhirat sangat susah
dan banyak rintangan. Lalu ringankan beban karena medan yang akan engkau tempuh sangat susah. Maksudnya, janganlah banyak berbuat dosa karena akan menyusahkanmu. Murnikan amal karena zat yang mengintai kamu selalu waspada. Maksudnya, beramalah hanya karena Allah, karena hanya di sisinya kamu akan menemukan balasannya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tuba liman taubat lahu khutwatun wahidah fi umrihi la yuridu biha illallah. Sungguh bahagia orang yang dalam umurnya punya suatu perbuatan yang dimaksudkan hanya karena Allah. Imam Al-Hakim dalam kitabnya meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengajarkan doa yang sangat panjang kepada Ibnu Umar. Di antara doa itu adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bencana dalam masalah agamaku. Janganlah engkau jadikan di mana sesuatu yang paling menyusahkanku. Lalu yang kedua, hendaklah kita memperhatikan siapa orang yang seharusnya kita cintai. Kita harus mencintai orang yang bisa membuat tenang hati kita, bisa menolong kita untuk semakin takwa kepada Allah, dan mencegah kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Demikian ini karena bisa saja orang yang dicintai itu kelak menjadi musuh yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zuhruf Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa lil muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Baghawi dalam kitabnya, beliau mengemukakan sebuah riwayat bahwa ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib terkait dengan adanya dua orang mukmin dan dua orang kafir yang saling mencintai. Ketika di akhirat nanti dua orang yang mukmin menemukan kebahagiaan karena keduanya saling memerintahkan taat kepada Allah dan berbuat kebajikan. Sementara dua orang yang kafir menemukan kesengsaraan dalam hidupnya. Keduanya saling bermusuhan, masing-masing menyalahkan yang lain. Mengapa? Mereka melakukan maksiat dan berbuat dosa. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, hendaklah kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita beramal. Kita harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang akan membalas amal perbuatan kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kenyataannya, tidak semua manusia mematuhi ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang diharapkan. Sebagian manusia ada yang mematuhi rambu-rambu kehidupan tersebut sehingga ia selamat dan bahagia dalam hidupnya. Namun sebagian yang lain melanggar rambu-rambu Allah sehingga ia hidup sengsara dan harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 ciri-ciri orang yang sengsara dan bahagia dalam hidupnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, alamatus saqawa arba'atun nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amruddat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila min dunihi ila man dunahu fid dini yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adah arba'atun zikrud dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadruhu ila man fawqahu fid din
wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Tanda-tanda orang-orang yang celaka itu ada 4. Pertama, lalai atau lupa terhadap dosa-dosa yang telah lalu, yang telah diperbuat, padahal dosa itu selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menyebut atau selalu mengingat kebaikan yang lalu yang telah diperbuat, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Lalu yang ketiga, melihat atau mengagungkan orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Lalu yang keempat, melihat merendahkan orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Allah berkata kepada orang ini, dengan perbuatanmu itu engkau mengharapkan pahala manusia, bukan mengharapkan pahala dariku, maka aku meninggalkan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun tanda-tanda orang-orang yang berbahagia atau yang bahagia dalam hidupnya, itu pun juga ada 4. Pertama, mengingat, menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah kita perbuat. Yang kedua, melupakan perbuatan-perbuatan baik yang lalu yang telah dikerjakan. Ketiga, melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Keempat, melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama pada diri kami sendiri dan umum untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat mawas diri, memberi kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi maksiat dan dosa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan bahagia dalam hidupnya dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa yaqulu yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabi wa sa'at murtafaqa. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minna sholati was shadaqati wa tilawatil qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin
waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.